Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Razanari Putra dengan NIM 23010200096. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal project saya, yaitu untuk mata kuliah Masyarakat Cerdas. Dengan dosen pengampu saya yaitu Pak Denny Nusirman dan eh, dosen pembimbing saya yaitu Bu Zuleriwati. Baik, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tahap observasi. Tahap observasi ini kami lakukan di Kampung Baru, yakni berada di Kelurahan Senggarang. Lebih tepatnya di Kampung Baru itu sendiri, sesuai dengan beberapa dokumentasi yang telah tertera. Desa ini masih tergolong baru sehingga belum terlalu ramai penduduk dan juga belum ada permasalahan yang bisa ditemukan. Mayoritas masyarakatnya bersuku adat Melayu. Memang secara geografis, kampung ini terletak dekat dengan laut yang membuat masyarakat cenderung bermata pencaharian sebagai nelayan. Melalui beberapa pengamatan yang telah kami lakukan, desa ini memiliki beberapa potensi yang masih harus banyak dikembangkan. Jadi masalah-masalah yang dapat dinilai secara langsung yakni adalah jalan akses yang sulit, masih terjadi banjir di beberapa tempat, dan juga petunjuk jalan yang belum ada, sehingga ketika orang berkunjung tidak mengetahui di mana kampung baru terletak, dan masih banyak masalah-masalah lain yang kecil, tapi bisa dijadikan patokan untuk permasalahan masyarakat cerdas kami. Lalu selanjutnya, kami melakukan design thinking atau EDP. Jadi, design thinking ini metode atau pendekatan berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif dengan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Berbeda dengan pemecahan masalah yang konvensional, memang cenderung lebih linear. Design thinking ini bersifat iteratif. Setiap tahap bisa diulang, diperbaiki, dan disesuaikan sampai ditemukan solusi yang paling tepat. Contohnya ada empathize, divine, ideate, prototype, test. Jadi ketika empathize itu kita turun ke lapangan, lalu kita define, oh ini ada permasalahan apa nih di bagian kampung ini. Lalu di EDP langsung kami ideate atau menghasilkan ide. Jadi kami buat semacam kategori, 5 kategori yang tertera. Dari 5 kategori itu, eh kami menemukan sampai 5 sketsa, yaitu saluran air bertingkat, jangkar IoT, tambak cerdas, miniatur kelong, eh, atau bubu IoT. Bisa juga dengan penanda satu pintu, dan banyak hal-hal lainnya yang kami buat sketsanya. Jadi yang nantinya kami pilih menjadi 5, sehingga nanti kami bikin prototipe dan juga kami akan menguji prototipe tersebut. Oke, setelah melalui tahap observasi, kami tentu seperti ini, observasi. Maksudnya brainstorming, tanggal 19 September, membagi 5 kategori, makhluk hidup, lingkungan, kelautan, infrastruktur, dan juga benda fungsi. Masih banyak keyword-keyword, yaitu makhluk hidup yaitu ayam, buaya, bakau, benda fungsi itu ember, gayung, kelautan itu banjir, pancang, tambak, lingkungan, maps, abrasi, infrastruktur, pipa, tower, lumpur, dan masih banyak lagi. Sehingga menemukan 5 kali masalah, yaitu pada pertama, banjir yang sering terjadi, pancang yang hampir rusak, tambak kurang efektif, aliran air yang kurang memadai, kelong sudah lapuk, itu untuk yang bagian kelautan. Sedangkan bagian yang lainnya seperti infrastruktur, ya masih banyak jalan berlumpur, tower sinyal tidak menjangkau, makam yang belum ada infrastruktur untuk menandanya, aspal yang masih tidak rata, dan juga pipa yang bocor. Sehingga mm, warga-warga sekitar tidak merasakan infrastruktur yang layak untuk keseharian mereka. Jadi dari masalah-masalah di atas kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat masalah, yakni infrastruktur masih belum merata di beberapa tempat disebabkan juga oleh keusangan. Jadi kalimat masalah tersebut melahirkan sebuah kalimat solusi, yaitu memperbaiki beberapa infrastruktur dan menambah infrastruktur yang sekiranya bisa membantu dari masyarakat-masyarakat kampung baru gitu. Jadi sorry.
Masuk saja langsung ke sketsa. Jadi ada 5 sketsa yang kami pilih, yaitu kelautan, infrastruktur, benda fungsi, makhluk hidup, dan lingkungan. Jadi bisa dibilang untuk yang saya jelaskan mungkin bagian saya yaitu infrastruktur, di mana infrastruktur ini terkait dengan bagaimana pencegahan banjir. Di situ bisa dilihat pencegahan banjir ini menggunakan beberapa alat dan metode yang dimana menahan air untuk turun jatuh ke kubangan air yang cukup dalam sehingga menghindari banjir cepat terjadi dan juga menghindari air dari atas turun ke bawah. Lanjut, sketsa yang kami pilih secara final yaitu sketsa papan satu pintu terpadu untuk masyarakat Kampung Baru karena menurut kami memang permasalahan yang paling utama yaitu harus adanya papan satu pintu terpadu di mana masyarakat bisa mengadu, masyarakat bisa memberikan kritik dan juga masyarakat juga bisa memberikan peringatan terkait apa-apa saja yang terjadi di Kampung Baru. Jadi menggunakan barcode dan juga barcode tersebut akan dialihkan ke website, di mana website tersebut mereka juga bisa melihat sejarah Kampung Baru dan juga beberapa tempat-tempat Kampung Baru yang wajib dikunjungi. Jadi ini nggak hanya untuk tempat pengaduan, tetapi juga untuk tempat pariwisata. Lanjut, perbandingan state of art-nya itu jadi seperti ini. Di DKI Jakarta juga sudah beberapa kali diimplementasikan menggunakan barcode yang digunakan, ya, produk yang sudah ada ini. Jadi ini seperti plang, yaitu tanah milik ini, dan juga ada barcode untuk papan satu pintu pengaduan. Dan juga hal-hal lainnya seperti informasi-informasi terkait kampung baru itu pun masuk juga ke dalam apa yang ada di dalam barcode ini. Jadi ini inovasi yang kami usulkan yang kami akan implementasikan di kampung baru. Sekiranya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.